Oke, what's up cuy? Ya, jadi kemarin dini hari tadi itu Barcelona melawan Real Madrid di La Liga. Nah, gue mau bahas sedikit dan juga gue mau bahas sedikit tentang matchnya MU di semifinal Piala FA. Untuk Barca melawan Real Madrid, ini bermain di kandang Real Madrid. Nah, seperti biasa Madrid bermain dengan 4-4-2 ya, atau biasa di depan itu ada Rodrigo, terus juga Vinicius, terus di belakangnya sedikit ada Jude Bellingham yang biasa lebih maju ke depan. Untuk pemain tengahnya ada Modric, Kroos, dan juga Valverde. Nah, yang menariknya adalah untuk posisi back nih, terutama di back kiri, Ancelotti memasukkan Camavinga yang memang biasa kadang ketika diperlukan dia akan bermain di back kiri. Biasanya kan ada Ferland Mendy gitu. Terus juga di tengah ada Rudiger dan juga Tchouaméni. Nah, ternyata Militao masih belum terlalu dimainkan karena memang dia baru sembuh dari cedera. Terus di sebelah kanan Carvajal digantikan oleh Lucas Vázquez. Untuk Real Madrid sendiri ini jadi tidak ada center back murni ya. Mungkin karena memang kemarin cuman Rudiger doang, karena Tchouaméni adalah gelandang bertahan. Ya mungkin karena kemarin kan beberapa hari lalu mereka sudah bermain 120 menit melawan Manchester City, which is banyak pemain yang burn out dan juga kelelahan gitu. Jadi sebenarnya gue nggak terlalu expect banget match ini bakal dimenangkan mudah atau Real Madrid minimal seri lah, karena melihat jadwal mereka yang sangat padat dan juga beberapa pemain yang mungkin kelelahan. Nah, untuk Barcelona seperti biasa di depan Lewandowski, di kanan ada Lamine Yamal, Rafinha, di tengah Gundogan, terus juga Frenkie de Jong, terus di belakang itu ada Christensen, Julius Koundé, Araujo, Kubarsi, dan juga Cancelo. Nah, untuk di goalkeeper seperti biasa Ter Stegen. Masuk di babak pertama itu Barcelona dapat gol cepat dari corner kick yang Lunin itu terlambat. Dia keluar dari gawangnya untuk berusaha meninju bola atau menepis bola. Sayangnya dia gagal dan ini dimanfaatkan oleh Christensen yang punya badan cukup tinggi dan dia cuma berduel dengan Toni Kroos. Akhirnya Barca bisa mencetak gol di menit ke-6. Akhirnya di menit ke-18 Madrid bisa menyamakan kedudukan lewat Vinicius Junior di kotak penalti, tendangan penalti, karena pemain Barca melakukan pelanggaran terhadap Lucas Vázquez. Akhirnya babak pertama itu skor imbang 1-1. Dua-dua nggak terlalu banyak peluang-peluang yang ya walaupun dari segi tembakan 6-7, 6 untuk Madrid dan 7 untuk Barcelona, tapi on target dari kedua tim cuma 3 gitu. Ini mungkin gue lihat karena faktor Real Madrid yang cukup banyak pemain yang kelelahan dan juga Barcelona belum istilahnya belum di top performanya dia lah, karena kemarin sempat kalah sama PSG juga kan. Nah, menariknya di babak kedua itu Christensen digantikan oleh Fermin Lopez, terus juga Lewandowski digantikan oleh Ferran Torres, dan juga Rafinha digantikan oleh Joe Felix. Ternyata substitution si Xavi ini berhasil mencetak gol dari Fermin Lopez di menit ke-69. By the way, golnya cukup keren. Dan juga seperti biasa Xavi ini hampir selalu punya jawaban untuk bisa mencetak gol atau saat mereka kalah atau saat imbang. Pergantian pemainnya cukup efektif, walaupun kemarin sama PSG itu agak kurang ya. Nah, akhirnya Camavinga gue rasa bermain cukup istilahnya bertahannya lumayan jelek lah, karena berkali-kali serangan itu diekspos banget di sebelah kiri oleh Lamine Yamal. Dan kita tahu Lamine Yamal ini walaupun usianya sangat muda, sangat berbakat, sangat skillful, dan visinya itu luar biasa gitu. Berkali-kali Camavinga ini dilewati oleh Lamine Yamal dan banyak sekali peluang-peluang oleh Lamine Yamal. Akhirnya
Ancelotti pun juga merespon dengan menggantikan Toni Kroos di menit ke-71 yang agak burn out juga, karena biasanya kan Kroos sama Modric ini jarang bermain barengan gitu, saling bergantian biasanya. Akhirnya di menit ke-73 ternyata Madrid bisa mencetak gol lewat Lucas Vazquez. Vazquez ini walaupun sudah senior tapi ternyata bermainnya cukup bagus ya untuk menggantikan Carvajal. Gue kira dia udah habis, ternyata berkali-kali dia banyak menciptakan peluang, walaupun juga penalti di babak pertama itu dari dia gitu. Sangat dia sangat menusuk dan menciptakan gol di menit ke-73, itu assist dari Vinicius crossing ke Vazquez. Ini juga defense-nya Cancelo memang bermain bagus untuk offense ya, tapi untuk defense gua rasa sih agak kurang ya, dan itu dimanfaatkan oleh Madrid. Dan Vazquez juga punya speed, dia punya visi yang udah senior banget, berhasil dia menyamakan kedudukan dengan skor 2-2. Nah di menit ke-74 Militao masuk. Terus akhirnya ini gue kira pertandingan ini bakalan imbang. Ternyata di menit ke-90 plus tambahan waktu, seperti biasa Bellingham kembali mencetak gol. Bellingham ini sering sekali mencetak gol di menit-menit 90 plus ya. Dan juga ini golnya waktu El Clasico sebelumnya kan dia juga mencetak gol di menit ke-90-an gitu. Bellingham memanfaatkan assist dari Vazquez yang sebenarnya mau disambut oleh siapa itu? Gue lupa lagi. Pokoknya oleh salah satu striker pinjaman dari Real Madrid itu José Lu itu ternyata meloskan crossing dari Militao dan disambut baik oleh Jude Bellingham dan menjadi terciptanya gol gitu. Ini sedikit gue koreksi dari pertandingan Barcelona. Memang Xavi di musim lalu itu bermain sangat pragmatis, sangat defensif banget, dan defense-nya terbukti bagus dan tidak dijebol. Tapi di musim ini dia merubah strateginya, mencoba untuk lebih menguasai bola, mencoba untuk lebih banyak menyerang. Tapi sayangnya memang konsekuensinya adalah defense mereka sering sekali kebobolan gitu. Karena fokus antara bertahan dan menyerang Barca ini agak kurang sih kalau menurut gua. Dan akhirnya ini selisih 11 poin, yang dimana Real Madrid unggul 11 poin dari Barcelona, dan mungkin tersisa tinggal berapa ya, 36 pertandingan kalau nggak salah. Dan ini mungkin besar banget peluang Real Madrid untuk bisa juara sih, karena sangat sulit untuk Barcelona mengejar 11 poin, which is Madrid pun gue salut beberapa pemain yang bermain bagus seperti Luka Modric yang full bermain 90 menit, terus juga Bellingham, Vazquez juga. Vini memang menciptakan beberapa assist tapi dia juga banyak buang-buang peluang. Nah ini menariknya dari statistik juga, ternyata Real Madrid bisa lebih tidak terlalu jauh ya antara position. Memang Barcelona memegang position 53% dibanding dengan Real Madrid 47%. Tapi ya kembali lagi ya, dengan bermain lebih direct, lebih memanfaatkan ruang dan juga skill individu para pemain, Madrid bisa menang dari Barcelona. Oke, sepertinya La Liga udah case close lah, Madrid bakalan juara sih. Nah, gue bahas sedikit match yang sangat menarik, ini semifinal Piala FA antara Coventry melawan Manchester United. Nah, di mana Manchester United itu unggul 3-0 bahkan duluan. Di babak pertama mereka unggul 2-0 itu dari golnya McTominay, terus juga ada asisnya dari Dalot, terus juga gol kedua itu dari dari headingnya Maguire ya. Nah, dan juga di awal-awal babak kedua itu Bruno mencetak gol lagi. Ini sudah istilahnya cash close lah, mereka sudah unggul 3-0. Tapi sayang ya, MU ini sering banget kecolongan di menit-menit akhir ketika mereka sudah unggul gitu. Which is dimanfaatkan oleh Coventry City dengan menyamakan skor menjadi 3-3, terus tambahan waktu dan penalti gitu. Sebenarnya ini untung-untungan sih untuk Manchester United.
mereka hampir kalah loh. Dan mereka akan final ketemu Manchester City, di mana ini peluang MU untuk juara susah sih, karena City pun juga pasti ngincar Piala FA kan, karena dia udah nggak lolos di Liga Champions, jadi targetnya tinggal FA dan juga Premier League gitu. Jadi ya sekali lagi kritik untuk MU karena mereka sering sekali kebobolan ketika di menit-menit akhir gitu ya. Mereka kurang fokus, sangat sering hilang fokus lah. Oke, kenapa mungkin karena pemain-pemain MU ini agak gimana ya, mereka ketika sudah unggul mereka sudah tidak terlalu fokus lagi untuk bertahan, sehingga dimanfaatkan oleh Coventry City yang bermain itu ngotot banget untuk menyamakan kedudukan, dan mereka berhasil gitu. Højlund juga nggak bagus-bagus banget juga mainnya, Bruno ya so-so lah, Onana pun ya biasa sih. Oke lah, kita akan nantikan final Piala FA antara Manchester City melawan Manchester United. See you di video selanjutnya.